Real Madrid menuai karma instan gagal mempertahankan gelar akibat menyombongkan diri di hadapan Arsenal. Kesombongan remontada yang digaungkan para penggawa Los Blancos menjadi senjata makan tuan. Para pemain terlihat kebingungan dengan taktik aneh yang dipasang oleh Carlo Ancelotti. Gak heran Los Blancos terancam puasa gelar karena bersaing ketat dengan sang rival Barcelona. Cetak gol coba merangkum kesalahan fatal Real Madrid di Liga Champions sebagai berikut. Diri remehkan Arsenal. Kewalahan di Emirates Stadium memancing amarah seluruh penggawa Real Madrid. Para pemain Los Blancos mulai menyombongkan diri bisa membalikan keadaan dengan mudah. Jude Bellingham bahkan menyuarakan remontada dan siap menjungkalkan Arsenal di Bernabeu. Saya sudah mendengar kata remontada berjuta-juta kali sejak pekan lalu. Inilah malam yang tercipta untuk Real Madrid. Malam yang akan tercatat dalam sejarah, tegas Bellingham. Belum lagi Vinicius Junior juga membuat story Instagram yang memancing amarah. Penyerang asal Brazil ini mengatakan Bernabeu akan memperlihatkan keajaibannya. Tidak ada alasan untuk takut, pertandingan yang buruk akan dibalas di Bernabeu. Hal-hal selalu terjadi di sana dan kita dapat melakukannya, tulis Vinicius dengan nada sombong. Ambisi remontada ini memang wajar dikeluarkan oleh para penggawa Real Madrid. Pasalnya Santiago Bernabeu memang dikenal angker menaklukkan lawan mereka di Liga Champions. Dengan menutup atap stadion berharap nyali para pemain Arsenal menjadi ciut. Pep Guardiola pernah mengakui keangkeran stadion Bernabeu saat Manchester City takluk. Ex-pelatih Barcelona ini menyebut tim yang bertanding di Bernabeu hanya punya sedikit peluang menang saja. Kutukan buruk Real Madrid atas Arsenal. Kesombongan para penggawa Real Madrid dinilai bisa menjadi senjata makan tuan. Los Blancos memiliki rekor buruk saat berjumpa dengan Arsenal. Tercatat Real Madrid nggak pernah sekalipun mencicipi kemenangan ketika melawan Arsenal di Liga Champions. Dari 2 pertemuan, Los Blancos hanya mampu meraih 1 hasil imbang. Real Madrid hanya pernah menang 3-1 melawan Arsenal melalui babak adu penalti. Namun hasil tersebut sendiri terjadi di laga pramusim yang sebagian besar dijadikan ajang pemanasan. Rekor buruk ini kembali diperpanjang dengan kemenangan Arsenal pada leg pertama. The Gunners berhasil menghancurkan Real Madrid dengan skor 3-0. Meski begitu, kemenangan tersebut nggak membuat Arsenal dijagokan oleh banyak pihak. Sebut saja Charlie George yang menyebut Real Madrid akan membalikan keadaan. Saya telah memberitahu Arsenal bahwa ini belum berakhir. Hal-hal aneh terjadi di sana, ini belum berakhir sampai semuanya selesai, ungkap legenda Arsenal tersebut. Meski begitu, komentar legenda Arsenal ini justru berbanding terbalik dengan Rio Ferdinand. Pandit Sky Sport ini malah menjagokan Arsenal untuk menumbangkan Real Madrid. Saya pikir Arsenal akan lolos, percayalah. Saya yakin, saya pikir tim Real Madrid ini terlihat agak tidak harmonis beberapa hari lalu. Keseimbangan tim dan skuad belum tepat dan mereka kebobolan gol di mana-mana. Carlo Ancelotti pasang strategi santai. Selain para pandit, Arsenal juga dipandang sebelah mata oleh Carlo Ancelotti. Juru taktik 65 tahun ini mengaku bisa membalikan keadaan di leg kedua kontra The Gunners. Don Carleto menyebut skuad asuhan Mikel Arteta nggak akan mampu menahan taktiknya yang jitu. Kami sudah berkali-kali berhasil melakukan remontada. Kami akan menerapkan intensitas tinggi, mencoba menekan dan menjadi lebih baik daripada pertemuan pertama, tegas Ancelotti. Di luar prediksi, pelatih asal Italia ini justru menerapkan skema super hati-hati. Buktinya, sejumlah penggawa El Real justru berjalan santai dan ogah mengincar gol cepat. Kylian Mbappe jadi sosok yang banyak mendapat sorotan tajam. Mantan penggawa Paris Saint-Germain ini beberapa kali terlihat malas-malasan untuk berlari. Salah satunya di awal babak kedua saat Vinicius Junior memimpin skema serangan balik. Alih-alih mencari ruang kosong, sang Donatello justru mondar-mandir seperti orang kebingungan. Selain itu, Mbappe juga terlihat egois menunjukkan skill individu. Hal ini terjadi di menit 20 pertandingan saat Donatello meliuk-liuk di daerah pertahanan Arsenal. Alih-alih berhasil, Mbappe justru gagal melewati hadangan dari William Saliba. Rupanya taktik aneh Ancelotti ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari.
Dirinya sengaja ogah mengincar gol cepat karena nggak memberikan pengaruh apapun. Padahal strategi tersebut jadi satu-satunya harapan El Real untuk membalikan keadaan. Saya pikir gol cepat tidak akan menentukan apapun. Saya lebih memilih menguasai pertandingan. Saat Anda punya kontrol, Anda bisa mencetak gol kapan saja, ujar Ancelotti. Mau cari kemeja parkai yang murah meriah? Kamu bisa dapatkan kemeja tersebut mulai dari 160 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Mati kutu dikepung pertahanan gila Arsenal. Kesombongan Real Madrid dan Carlo Ancelotti akhirnya berubah menjadi senjata makan tuan. Keputusan sang entrenador untuk nggak menerapkan tekanan tinggi terbukti blunder fatal. Dalam pertandingan tersebut, pasukan putih dipaksa bertekuk lutut di hadapan pertahanan Arsenal. Mikel Arteta menerapkan taktik lini belakang berlapis yang mustahil ditembus El Real. Alasannya karena Arteta menumpuk Declan Rice dan Thomas Partey untuk melindungi 4 bek sejajar. Keduanya turun begitu dalam sampai nggak pernah meninggalkan area kekuasaannya. Ditambah lagi Arteta juga nggak sungkan untuk main setengah lapangan. Dirinya bahkan memaksa Martin Odegaard serta Mikel Merino untuk turun membantu pertahanan. Alhasil lini serang dan tengah Los Blancos seketika lumpuh total. Buktinya Kylian Mbappe dan kawan-kawan hanya mampu melepas 3 tembakan ke gawang David Raya selama 90 menit. Seakan sudah kehabisan akal, Carlo Ancelotti malah meminta anak asuhnya menggunakan taktik umpan silang. Hasilnya para penggawa El Real semakin kebingungan dan melepas crossing asal-asalan. Tercatat cuma 7 umpan yang tepat sasaran sementara sisanya selalu dipotong bek Arsenal. Alhasil para pemain Real Madrid langsung emosi dengan taktik yang semakin gaje. Hal ini terlihat dari perselisihan antara Dani Carvajal dan Bukayo Saka saat turun minum. Keduanya terlihat bersih tegang dan saling dorong sampai harus dipisahkan para staf. Terancam puasa gelar di musim terakhir Ancelotti. Kekalahan atas Arsenal menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Sang Raja Eropa dipastikan gagal mempertahankan mahkotanya sebagai pemegang gelar juara Champions League. Di sisi lain, Carlo Ancelotti nampaknya jadi sosok yang paling berduka akibat kekalahan ini. Sebab dirinya kembali gagal mempersembahkan treble pertama untuk Los Blancos. Padahal pelatih asal Italia ini sempat koar-koar bisa menggondol 3 piala di akhir musim nanti. Terlepas dari banyaknya kesulitan, kami masih bertahan di UCL, La Liga, dan Copa del Rey. Ini adalah pertanda yang bagus, kami akan berusaha memenangkan kompetisi-kompetisi itu, ujar Don Carleto. Dengan hasil buruk ini, asa Real Madrid menyabat gelar hanya tersisa La Liga dan Copa del Rey. Namun ambisi tersebut diprediksi nggak bakal berjalan mulus karena harus bersaing dengan Barcelona. Di La Liga sendiri, El Real masih terpaut 4 poin dari sang rival abadinya. Klub kebanggaan kota Madrid ini berpotensi kehilangan asa seandainya Blaugrana menyapu bersih semua pertandingan sisa. Terlebih lagi keduanya akan bertemu pada pekan ke-35 La Liga bulan Mei mendatang. Sedangkan di final Piala Raja, duel El Clasico juga akan kembali tersaji. Namun Real Madrid sama sekali nggak diuntungkan karena selalu kalah dalam 3 pertemuan musim ini. Salah satunya di partai puncak Piala Super Spanyol ketika pasukan putih dibabat habis 5-2. Dapatkan diskon 71% sepatu bola dari Zars. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan kesalahan fatal Real Madrid di Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Akankah El Real menutup musim ini dengan tangan hampa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.